Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 jasad korban penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua tiba di kampung halaman di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dimakamkan. Seorang pengendara motor tewas setelah menabrak truk yang terparkir di pinggir jalan Bambu Runcing, Kota Parepare. Syarat perjalanan angkutan laut di Pelabuhan Nusantara Parepare kembali diperketat. Dampak pengurangan kuota dari Pertamina stok Pertalite di SPBU Rubai Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang mulai kosong. Sejumlah konsumen terpaksa mengisi tangki kendaraan melalui penjual Pertalite eceran. Aktivitas pengisian bahan bakar minyak atau BBM di SPBU Rubai, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang tampak sepi. Pasalnya pengelola SPBU kehabisan stok Pertalite dalam sepekan terakhir. Jatah kuota sengaja dikurangi oleh Pertamina yang berimbas berkurangnya persediaan Pertalite. Jatah Pertalite di SPBU Rubai setiap hari hanya berkisar 8 kiloliter sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Padahal kuota Pertalite sebelumnya mencapai 16 kiloliter. Yang langka itu Pak, yang langka Pertalite. Pertalite ya? Iya. Berapa jatahnya sekarang sini Pak? Kalau sebentar yang masuk ini Pak, Pertalite 8 KL, solar 8 KL, Pertamax 8 KL juga. Kalau sebelum langka begini Pak? Kemarin-kemarin biasa kita dikasih 16 KL, akhir 1 minggu ke belakang ini rata-rata 8. Biasa diselang-seling 16 begitu Pak. Di sini kan sering kosong Pak, sering apa namanya? Sering, karena kita dikasih cuma 8.000 liter. 8.000 liter saja Pak, itu per hari? Per hari. Kalau hari-hari biasanya ya normal saja, karena biasa dikasih 24 KL, 24 kiloliter. Penyebabnya itu Pak? Mungkin karena pernah saya tanya supir tangki, karena banyak katanya armadanya yang rusak. Armada yang rusak? Iya. Kemudian ada tambahan SPBU, wilayah lain yang dia layani. Saya kira begitu. Langkanya itu SP Pertalite sejak kapan Pak? Sudah 1 minggu belakang ini. Sudah 1 minggu Pak? 1 minggu. Jumadi, salah satu konsumen, terpaksa mengisi tangki kendaraan melalui penjualan Pertalite eceran. Jumadi menolak penawaran Pertamax Turbo karena harganya cukup mahal. Tadi ditawari siapa Pak? Karena Pertalite kan habis. Iya. Terus ditawari Pertamax Turbo. Itu kemahalan Pak ya? Mahal, sedangkan 13 saja itu mahal. Makanya kita tidak isi bensin. Cari yang eceran. Haruna, pedagang Pertalite eceran, mengaku tidak pernah kekurangan stok Pertalite untuk dijual. Haruna rajin berkeliling hingga Kabupaten Sidrap untuk membeli Pertalite di SPBU menggunakan jeriken. Dari setiap liter Pertalite yang dijual, pedagang eceran meraih untung Rp2.500. Umumnya pedagang eceran mendatangi SPBU dari sore hingga malam untuk mengisi jeriken. Si eceran tidak pernah kosong Pak? Kita ambil di mana itu Pak? Di Rapang. Oh di Rapang. Jadi kita ambil dari Rapang baru bawa ke sini dijual eceran lagi? Iya, kadang-kadang di yang Benteng. Di Benteng juga? Tidak pernah yang di SPBU yang dekat sini? Tidak pernah, tidak boleh orang ambil di sana. Iya. Harganya berapa di sana Pak? Sama. Sama harganya tadi. Baru kita jual, jadi dikurangi sedikit anunya. Iya. Kayak ini punya 2.000 saja 2.000 per liter itu. Iya. Kalau 100 kita belikan 25 mengikutkan. Kalau 200 kita beli kalau laku sih. Jadi biasanya kita ambil itu malam. Sore itu baru ada. Sore. Sore. Kalau malam ya habis minumnya. Habis. Oh jadi kita janjian memang dengan petugasnya atau bagaimana? Tidak. Memang janjiannya. Kondisi berbeda tampak di SPBU Macarawali, Kecamatan Watang Sawito, Kabupaten Pinrang. Antrean para pengguna kendaraan roda 2 serta roda 4 meluber hingga jalan raya untuk pengisian Pertalite. Konsumen yang tidak kebagian Pertalite terpaksa mengisi kendaraan dengan Pertamax Turbo meskipun harganya lebih mahal. Sudah beralih ke Pertamax atau Pertamax Turbo.
Oh gitu ya, rencana pemerintah sekarang ya? Ya, artinya kita tidak beralih ke situ, Pak. Ini kan langka. Ini ceritanya ini kan kalau misalnya ekonomi kita mampu, ekonomi kita menengah ke atas ya boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya kita ini menengah ke bawah ini hampir dikatakan masyarakat miskin lah, ya jelas kita tidak mampu. Tidak mampu, Pak. Iya. Jadi harus Pertalite dikembalikan normal kembali, Pak. Iya betul. Itu kami sangat berharap kepada pemerintah supaya Pertalite-nya harus dinormalkan kembali. Iya. Kasihan masyarakat yang lain, terutama kami lah masyarakat kecil. Iya. Tadi di siapa? Pertama survei itu kemahalan tidak, Pak? Itu kalau bagi kemahalan tidak, Pak? Untuk rakyat kecil kayak kalau kita. untuk masyarakat yang kecil itu kemahalan. Iya. Jadi itu aku sangat pengeluaran. Iya. Tapi terpaksa, Pak, karena kosongan. Iya, terpaksa karena ini mau di apa? Tidak ada yang ini. Iya, tidak ada yang bisa kita pakai. Antrean panjang konsumen Pertalite karena ada pembatasan kuota dari Pertamina. SPBU Macarawali kini mendapatkan jatah 16 kiloliter dari 24 kiloliter per hari. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Harga LPG 12 kg di Kabupaten Bulukumba kembali naik untuk ketiga kali dalam setahun terakhir. Para pengusaha kecil dan menengah berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan menaikkan harga tabung LPG. Kenaikan LPG 12 kg tanpa sosialisasi mengakibatkan sejumlah pengusaha kecil dan menengah di Kabupaten Bulukumba mengeluh. Salah satunya Razak, pemilik warung makan di Jalan Kusuma Bangsa yang mengaku kaget harga LPG 12 kg mendadak kembali naik dari Rp210.000 menjadi Rp225.000. Dalam setahun, harga jual LPG 12 kg 3 kali naik. Imbas peningkatan harga LPG 12 kg, Razak terpaksa menaikkan harga makanan yang dijual agar tidak rugi. Saya sudah sangat kaget dengan kenaikan harga ini bahan gas LPG karena tidak ada pemberitahuan atau sosialisasi sebelumnya terhadap masyarakat. Tentunya kita ini pengusaha kuliner, tentunya kita kaget. Dan bagaimana tentang hal masalah penetapan harga kalau hal seperti begini. Jadi kalau bisa, saya dari pihak pengusaha kuliner, kalau bisa mau ditunda dulu ini tentang kenaikan harga karena sudah 3 kali kenaikan harga ini dalam 1 tahun. Kenaikan harga gas LPG ini. 12 kilo itu sebelumnya berapa, Pak? Dan sekarang berapa? Dari sebelumnya itu 197 pertamanya. Yang kedua 210. Ini 225. Tentunya kita ini sangat kaget sekali, sangat kaget ini. Saya sebagai pengusaha kuliner sangat kaget ini dengan kenaikannya gas LPG ini. Kalau tentunya sangat berdampak sekali terhadap tentunya kita akan kenaikan harga juga. Karena ini kan kita mengikuti daripada harga-harga yang kita pakai. Para pengusaha kecil dan menengah berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan menaikkan harga LPG 12 kg karena saat ini ekonomi masyarakat masih sulit. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Kita beralih ke informasi lain, syarat perjalanan angkutan laut di Pelabuhan Nusantara Parepare kembali diperketat. Pelaku perjalanan harus mengantongi surat keterangan PCR bagi pemegang kartu vaksin dosis pertama, sedangkan pemegang kartu vaksin dosis 2 harus mengantongi surat antigen. Satu persatu kelengkapan dokumen perjalanan diperiksa saat masuk terminal Ajata Pareng Pelabuhan Nusantara Parepare. Setiap pelaku perjalanan harus mengantongi surat keterangan PCR bagi calon penumpang yang memiliki kartu vaksin dosis pertama dan surat antigen bagi pemilik kartu vaksin dosis kedua. Sejak 17 Juli, surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 68 tahun 2022 tentang syarat dokumen perjalanan mulai diberlakukan petugas Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Nusantara Parepare. Bagi pelaku perjalanan harus melengkapi semua dokumen sebelum berlayar ke Pulau Kalimantan. Aditya akan diberangkatkan Parepare tujuan Samarinda. Jadi memang sesuai dengan aturan SE yang terbaru Kemenhub nomor 68 tahun 2022 bahwa mulai hari ini kami memberlakukan syarat perjalanan. Nah, tadi di depan teman-teman bisa lihat bagaimana kami menghimbau
kepada semua penumpang yang akan berangkat untuk melengkapi dokumen perjalanan, yaitu vaksin 1 dia harus wajib PCR, vaksin 2 wajib antigen, dan vaksin 3 atau booster bebas PCR atau antigen. Jika mereka tidak memenuhi syarat itu Pak, apa yang dilakukan? Jika tidak memenuhi syarat seperti tadi bahwa kami tidak izinkan masuk, ya, kami tolak ya untuk mereka melengkapi dulu baru bisa berangkat. Pelaku perjalanan yang tidak memiliki dokumen PCR dan antigen harus mengurusnya sebelum memasuki dermaga pelabuhan Nusantara Parepare. Suardi Gadang melaporkan dari Parepare. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita bersama rekan yang bertugas. Saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.